Halo traders, apa kabar semuanya? Saya Rehan dan terima kasih telah mengklik video ini. Oke trader, di sini saya akan coba sharing bagaimana cara entry ketika trading yang aman dan meyakinkan. Oke. Kenapa saya sebut aman dan meyakinkan? Karena mungkin saja ada sebagian dari Anda yang masih bingung ketika akan entry baik posisi buy ataupun posisi sell. Sekarang kita langsung saja ke pembahasan ya trader. Pertama yang selalu Anda harus terapkan ketika akan entry, yaitu apa alasan Anda untuk entry. Saya pribadi ketika akan entry, wajib harus ada minimal 3 alasan kenapa saya akan entry. Seperti sekarang ini, di sini saya akan entry posisi sell pada Matic USDT. Dan saya berniat hanya untuk scalping atau intraday. Jadi saya gunakan time frame 4 jam dan 1 jam sebagai time frame utama. Dan time frame daily hanya untuk tambahan. Jadi saya juga minimal menggunakan 3 time frame untuk analisanya. Nah, di time frame 4 jam ini ada drop, base, drop, base, dan begitu pun seterusnya. Anda juga mungkin bisa melihat di sini ada pola inverted head and shoulders yang sudah di break. Sedikit saya jelaskan tentang pola inverted head and shoulders, di mana sejatinya ketika downtrend tentu akan terbentuk seperti anak tangga yang menurun begini. Tapi pada pola ini, low atau lembah terakhir ini tidak mampu lebih rendah dari lembah sebelumnya. Maka dari itu pola ini juga termasuk sebagai pola pembalikan arah. Dan sesuai namanya, cara mengenalinya pun cukup mudah. Anda bayangkan saja gambar orang yang terbalik, di mana ini disebut bahu kanan, terus ini bahu kiri, dan ini kepalanya. Kemudian ini biasa disebut sebagai leher atau neckline. Untuk benar-benar dinyatakan valid dan terkonfirmasinya pola ini, yaitu apabila si leher ini mampu di break ke atas seperti ini dengan volume transaksi yang tinggi. Lalu kenapa saya malah entry posisi sell? Jadi begini trader. Apabila ketika adanya suatu pola yang menurut Anda terkonfirmasi pada time frame tertentu, Anda jangan langsung terburu-buru untuk entry dan yakin akan sampai ke targetnya. Sebaiknya Anda harus cek lagi pada time frame yang lebih besarnya. Semisal di sini jika kita besarkan time frame-nya ke time frame daily, ternyata tren mayornya masih mengalami downtrend. Di mana seperti yang Anda tahu, tren mayor ini lebih valid daripada tren menengahnya pada time frame 4 jam tadi. Dan seperti yang selalu banyak diucapkan oleh para trader, jangan pernah trading untuk melawan tren. Buat yang belum mengerti tentang tren, silahkan klik video khusus pembahasan tren di kanan atas ya trader. Lalu kemudian jika Anda perhatikan lagi, di sini ada rejection juga pada garis trendline-nya. Ditambah price juga sedang berada di area resisten become support. Jadi maksudnya apabila support atau lantai yang sudah di break, maka ini akan menjadi resisten atau atap. Dan bisa Anda lihat juga di area ini pun terdapat supply area. Saya sendiri biasanya menandai supply area pada candle bullish terakhir seperti ini. Dan rata-rata bila ada area supply bertepatan dengan area resisten juga, maka area seperti ini biasanya akan kuat dan susah untuk di break. Apalagi di area ini juga ada garis trendline dengan candlestick berbentuk rejection. Jadi kemungkinan price akan pullback dulu ke area support atau demand terdekat, baru kemudian akan melanjutkan kenaikan. Atau bahkan bisa terjadi reversal pattern. Nah, di sini kita baru analisa pada time frame daily ya trader, di mana tadi ada beberapa alasan price akan turun di saat ada pola inverted head and shoulders. Agar lebih meyakinkan lagi, yuk kita kembali kecilkan time frame-nya pada time frame 4 jam.
Seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yang mana ini merupakan area kuat, di time frame 4 jam ini pun justru tambah terkonfirmasi dengan formasi candle reversal. Ini biasanya saya sebut sebagai formasi initial break, di mana candle bullish terakhir ini atau mother candle-nya sudah di break ke bawah bertepatan di area yang kuat ini. Bila tadi pada time frame daily bentuk candlestick-nya masih rejection, tapi sesudah kita kecilkan time frame-nya ke 4 jam, justru formasi candlestick-nya lebih terkonfirmasi lagi. Dan alasan ini jugalah yang membuat saya berspekulasi bahwa price minimal akan pullback dulu ke area support atau demand terdekatnya. Dan untuk area support atau demand terdekat bisa kita buat di sini, di mana ini juga bertepatan dengan area neckline pada pola inverted head and shoulders. Jadi seperti resisten tadi sebelumnya, di sini pun ada dua faktor dalam satu area. Ada support plus neckline pola inverted head and shoulders. Maka ini pun berpotensi menjadi area yang kuat untuk di break. Nani? Kemudian selanjutnya pada time frame 4 jam juga, di sini terbentuk divergensi, yang mana ketika price membentuk puncak yang semakin tinggi, tapi pada indikator MACD puncak malah semakin rendah, sehingga di sini terjadi arah yang berlawanan. Maka inilah yang disebut dengan divergensi. Oh ya trader, untuk melihat divergensi, saya sendiri biasanya memakai balok hijau ini, karena menurut saya lebih pas dan akurat. Tapi Anda juga bisa memakai garisnya ini, lebih bagus lagi jika keduanya divergensi. Contohnya seperti ini. Kita kecilkan lagi time frame-nya pada time frame 1 jam. Di sini, garis dan balok hijau MACD mengalami divergensi. Dan ditambah lagi pada indikator RSI pun sama-sama mengalami divergensi. Jadi ini bisa saya katakan sebagai divergensi yang kuat. Dan alasan selanjutnya kenapa saya entry sell adalah, di mana bila Anda perhatikan pada time frame 1 jam ini, ada polarizing flag yang sudah di break ke bawah. Maka ini juga yang membuat saya semakin yakin berspekulasi bahwa price akan turun minimal ke area support atau demand terdekat. Yang mana pada time frame 4 jam tadi, area supportnya yaitu di sini. Maka area ini semakin berpotensi menjadi area yang kuat. Minimal sesudah turun sampai ke sini, price akan pullback dulu, baru kemudian akan melanjutkan penurunan, atau bisa saja reversal dengan membentuk higher high yang baru. Jadi, dengan beberapa alasan tadi, makanya saya di sini entry posisi sell. Di mana pada time frame daily, trennya masih mengalami downtrend, price berada di area kuat dan garis trendline dengan formasi candle yang rejection. Kemudian pada time frame 4 jam, sudah terkonfirmasinya formasi candle initial break ke bawah. Lalu pada indikator MACD pun mengalami divergensi. Dan terakhir pada time frame 1 jam, adanya divergensi yang kuat ditambah ada pola flag yang sudah di break ke bawah. Maka saya sell di harga ini dan saya tinggal tunggu saja pergerakan harganya. Nah trader, sekarang price sudah turun jauh dan seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, area ini sangat berpotensi kuat, makanya tadi sempat pullback dulu ke atas sebelum akhirnya tertahan oleh resisten become support. Sekarang saya akan take profit dulu posisi sell, lalu kemudian saya akan entry posisi buy. Kenapa?
Karena menurut saya price akan retest dulu ke area ini sebelum nanti melanjutkan penurunannya. Jadi minimal target untuk posisi buy di area sini saja dulu. Dan prediksi saya alurnya seperti ini. A few moments later. Oke trader, di sini target untuk posisi buy sudah tersentuh. Dan sekarang saya akan buka posisi sell lagi. Kenapa? Karena sesuai analisa di awal sebelumnya bahwa price akan mengalami penurunan, dan ditambah sekarang price membentuk pola Quasimodo. Jadi saya buka posisi sell sekarang di sini. Nah, price sekarang sudah berada di area demand dan target harga yang saya tentukan sudah tersentuh. Jika Anda perhatikan di sini ada bentuk candle rejection pada demand area. Jadi, bila ada rejection seperti ini, biasanya price akan retest dulu atau naik ke area supply terdekat di sini. Tapi saya akan tutup semua posisi saja. Karena dalam trading jangan terlalu untuk serakah. Dan bijaklah ketika kita trading di pasar finansial. Nah, oke trader, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like dan subscribe jika Anda suka video ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar Anda dapat notifikasi jika ada video strategi lainnya dari saya. Follow juga Instagram saya karena saya pun aktif share strategi trading di sana. Dan akhir kata saya Rehan, salam kawan trader.